bernajis, maka itu tidak diperbolehkan. Selama tidak ada najisnya, maka tempat tersebut diperbolehkan untuk dipakai sholat. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat sholat adalah tempat penyembelihan hewan. Ya. Yang kedua adalah tempat pembuangan kotoran atau sampah. Yang ketiga di kuburan. Tidak boleh kita laksanakan di area kuburan. Keempat di jalanan atau di tengah jalan yang orang lalu lalang. Kemudian di kamar mandi. Kemudian di tempat atau di kandangnya unta. Kemudian di atas Ka'bah. Ya. Selain itu diperbolehkan. Selain daripada yang kami sebutkan tadi itu adalah diperbolehkan. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya semuanya diperbolehkan kecuali di kuburan. Ya, semua tempat diperbolehkan untuk dipakai sholat kecuali kuburan. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya semua tempat boleh dipakai sebagai tempat sholat kecuali dua saja, yaitu kuburan dan kamar mandi. Ya, kuburan dan kamar mandi. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tempat-tempat yang terlarang dalam hadis, kan ada hadisnya, yang dilarang untuk melaksanakan, yang menjadikan tempat sholat yang terlarang itu terlarang, ya, tetapi tidak membatalkan sholat. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, ada berapa pendapat ya? 6. Ya, jadi banyak sekali pendapat sini. Ada 6 pendapat tentang tempat-tempat yang diperbolehkan atau yang terlarang untuk kita melaksanakan sholat. Kenapa bisa para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini? Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yaitu karena terjadinya kontradiksi hadis-hadis yang ada. Ya, terjadinya kontradiksi secara zahir, ya, secara zahir itu secara lahirianya terjadi kontradiksi hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, apa hadis-hadisnya di sini? Di sini disebutkan ada berapa ya? Ya, di antaranya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa aina ma adrakatni sholatu shallaitu. Telah dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sholat dan sebagai alat untuk materi untuk bersuci. Ya, jadi tanah atau bumi ini, kata Nabi, dijadikan oleh Allah sebagai masjid. Itu masjid artinya tempat sholat. Nanti dimanapun, selama kita berada di bumi, silakan kita sholat di tempat manapun. Iya, dan juga dipakai sebagai tempat bersuci wa tahura. Ya, makanya tanah itu dipakai tayamum. Iya, kalau tidak ada air. Ya. Fa aina ma adrakat as-salatu shallaitu. Maka dimanapun saya mendapati waktu sholat, saya sholat di tempat itu. Berdasarkan keumuman hadis ini berarti tidak ada pengecualian, kan? Tidak ada pengecualian. Karena Nabi katakan dimanapun saya dapatkan sholat, dimanapun, maka saya sholat di tempat itu. Nabi tidak mengecualikan, kan? Kecuali ini. Ini pendapat yang mana ya? Pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan boleh melaksanakan sholat di setiap tempat kecuali yang ada najisnya. Kecuali yang ada najisnya. Ya, jadi pendapat
Pertama ini berdasarkan dalil ini. Ya, berdasarkan dalil ini. Kemudian yang mengatakan yang tidak boleh itu hanya kuburan saja. Ya, yang tidak boleh hanya kuburan saja ini dalilnya. Ya. Auliya ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah dari salat kalian itu dikerjakan di rumah-rumah kalian. Namun jangan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya ya, jangan sampai rumah kita karena tidak disolati, dipakai sholat, akhirnya seperti kuburan. Berarti kuburan kan tidak dipakai sholat kan? Iya. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat sholat. Ya. Ini berdasarkan pendapat yang berapa ya? Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya yang tidak boleh dipakai sholat hanya kuburan saja. Berdasarkan hadis ini. Iya, berdasarkan hadis ini. Yang terlarang hanya di kuburan saja karena ini begini bunyi hadisnya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan berapa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terlarang selebihnya boleh. Itu berdasarkan hadis yang ini, hadis yang lain. Berdasarkan hadis yang lain. Ya, ini juga hadis. Ya, meskipun ini hadisnya bukan disepakati oleh Bukhari Muslim, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anaha an yusalliya bi sab'ati mawatin. 7. Nabi melarang seseorang sholat di 7 tempat. Ya, ini hadis yang lain ya. Jadi hadis ini banyak. Ya, jadi jangan heran kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi sebagai ulama mengambil hadis ini, sebagian mengambil hadis yang lain, sebagian begitu. Ya. Apa 7 tempat itu yang Nabi larang? Yaitu apa? Yang pertama di tempat pembuangan sampah, di area pembuangan sampah tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tempat pemotongan hewan, ya, kambing atau sapi kayak tempat penjagalan hewan dilarang. Yang ketiga di kuburan. Yang keempat di tengah jalan, artinya tempatnya orang lalu lalang. Yang kelima di kamar mandi atau di termasuk di WC. Yang keempat, yang kelima ya? Ya, keenam. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam yaitu di kandang unta. Di kandang unta tidak boleh. Yang ketujuh di atas Ka'bah. Di atasnya Ka'bah. 7. Ini berdasarkan pendapat yang kedua. Ya, berdasarkan pendapat yang kedua. Ya. Ini jamaah sekalian yang. Jadi sekali lagi ya, terserah kita mau ambil pendapat yang mana. Ya, meskipun yang lebih hati-hati itu pendapat yang kedua. Karena di situ Nabi jelas sekali. Ya, mengatakan Nabi melarang 7 tempat. Berarti secara umum hukumnya boleh, tapi Nabi ada namanya hadis yang bersifat khusus. Hadis yang bersifat khusus sehingga tidak semua diperbolehkan. Ya, ada pengecualian. Itu 7 itu. Ini nampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Tapi silakan kalau Bapak Ibu mau ambil pendapat yang mana. Yang penting itu 6 pendapat dalam masalah ini. Baik, kemudian kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sholat di dalam gereja atau di tempat ibadah selain masjid, di gereja kah atau di pura kah atau di apakah? Ya, tempatnya. Di sini disebutkan ya, di sini disebutkan hanya punyanya umat Yahudi dan umat Nasrani. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya sebagian ulama ada yang sebagian ya, terjadi berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan.
Kenapa? Karena kan dalam hadis tadi yang 7 kan ada disebutkan gereja kan, ada disebutkan gereja. Nah, Nabi melarang seseorang sholat di 7 tempat. Di situ tidak ada gereja kan? Ya, tidak ada gereja. Maksudnya sholat bukan kita ikut bersama mereka sholat. Artinya kita sholat sendiri gitu. Sholat sendiri kita pakai di gereja. Iya, misalnya seandainya di sana misalnya ada tempat-tempat kosong apa namanya kamar tapi dia masih bagian dari gereja gitu maksudnya. Bukan kita berarti ikut beribadah. Itu tidak boleh kita ikut beribadah dengan mereka. Kita sholat sendirian misalnya atau apa. Tapi kan sebenarnya ini pembahasan tidak perlu juga ya karena kan kenapa kita ke gereja banyak masjid. Ini barangkali maksudnya yang darurat barangkali ya. Tidak ada lagi masjid kecuali gereja didapatkan ya atau ada lagi tempat-tempat yang lainnya. Kan sebenarnya kan kita bisa sholat di lapangan kan, misalnya tidak ada. Jadi tidak perlu dibahas kan. Tidak perlu dibahas. Tapi intinya siapa tahu terjadi sesuatu yang darurat ya, harus tidak lagi tempat kecuali di gereja misalnya. Ini ulama ada 3 pendapat sih Pak. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ya, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan memberikan perincian. Iya. Kalau di dalam gereja itu tidak ada gambar-gambar Yesus, Bunda Maria dan seterusnya boleh. Ya selama tidak ada patung-patung. Ya tapi kan jarang ya. Di mana-mana gereja itu pasti ada patung-patung ya. Ya di mana-mana gereja itu pasti ada patung-patung ya, patungnya Yesus, patungnya Bunda Maria ya. Yang lain-lainnya. Ya, sebagai orang mengatakan kalau ada di situ gambar-gambar atau patung-patung manusia ya, atau patung-patung hewan, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau tidak ada patung-patung atau gambar-gambar, maka itu diperbolehkan. Ini ini perkataan Umar. Ya di sini tidak ada dalil khusus, tidak ada dari Nabi. Tidak ada dalil khusus dari Nabi tentang pelarangan itu. Tapi ada perkataan Umar. La tadkhul kana'isahum min ajli tamazil. Apa kata Umar? Ya Umar bin Khattab ya khalifah yang kedua. Sekali lagi perkataan sahabat itu hujah. Perkataan sahabat itu hujah. Kita bisa gunakan sebagai dalil. Kan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin aqu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya perkataan mereka kita bisa jadikan dalil seandainya tidak ada hadis Nabi. Ya, tentang masalah sholat di dalam gereja itu tidak ada larangan dari Nabi, tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan jangan kalian sholat di gereja. Yang ada seperti itu ya, sebagaimana yang saya sampaikan. Ya, tapi sini ada perkataan Umar, la tadkhulu kana'isahum min ajli tamazil. Janganlah kalian masuk ke gereja-gereja mereka. Ya, karena adanya patung-patung itu. Ya, masuk saya tidak boleh apalagi sholat. Itu maksudnya. Masuk saya tidak boleh apalagi sholat. Itu maksudnya. Analoginya. Ya, ini perkataan Umar. Ya, perkataan Umar. Ya. Jamaah sekalian, yang mengatakan boleh apa? Ya karena tidak ada larangan dari Nabi. Ya, tidak ada larangan dari Nabi yang mengatakan boleh. Ya, jangan tahu boleh karena tidak ada larangan dari Nabi. Iya. Yang mengatakan bahwasanya dilarang sholat itu karena kata Umar karena ada patung-patung, berarti kalau tidak ada patung-patung boleh. Kan begitu. Nabi kan mengatakan la tadkhul kana'isahum min ajli tamazil. Janganlah kalian masuk ke gereja-gereja karena ada patung-patung. Iya. Artinya kita tidak boleh masuk apalagi sholat disebabkan karena patung-patung. Berarti
Pemahaman terbalik daripada perkataan Khalifah Umar ini, kalau tidak ada patung-patung berarti boleh masuk gitu. Kan Umar mengatakan jangan masuk itu karena ada patung-patung. Tapi seandainya di gereja itu tidak ada patung-patung boleh masuk. Kalau boleh masuk berarti boleh juga sholat di tempat situ karena diperbolehkan. Iya, karena diperbolehkan masuk. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, kemudian yang berikutnya adalah apa namanya? Di sini disebutkan tentang ya, perkataan yang ya, niat ya, tentang perbedaan niat antara makmum dengan imam. Ya, bagaimana seandainya niatnya makmum berbeda dengan niatnya imam? Di sini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama bahwasanya niatnya makmum harus sama dengan niatnya imam. Artinya kalau imamnya niatnya sholat zuhur, kita juga harus niatnya sholat zuhur. Itu maksudnya harus sama. Ya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan ya, persamaan niat antara imam dan makmum itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Artinya boleh berbeda. Artinya imamnya sholat zuhur atau sholat asar, kita niatnya sholat zuhur boleh. Oh, boleh. Ya, atau misalnya imamnya sholat isya, ini anggaplah di bulan Ramadan ya. Ya, kita belum anggaplah imam dengan jamaah di situ sudah sementara sholat tarawih. Kita baru datang belum sholat isya karena terlambat misalnya. Kita masuk, kita belum sholat isya ini. Ya, tapi di masjid itu sementara sedang dilaksanakan sholat tarawih. Boleh tidak kita masuk bergabung dengan mereka, tapi niat kita sholat isya, mereka sholat sunnah tarawih. Nah ini anunya contohnya, di antara contohnya. Berdasarkan pendapat ini ada dua pendapat. Ada pendapat tidak boleh, harus sama niatnya. Kalau imamnya niatnya sholat tarawih, berarti kita harus juga niat sholat tarawih. Dan boleh niat sholat isya. Ya begitu. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan boleh, berarti kita niatnya sholat isya, imamnya sholat tarawih, itu boleh. Sebagian ulama karena persamaan niat itu tidaklah wajib hukumnya, ya hanya dibolehkan saja. Ya ini apa dalilnya yang mengatakan harus sama antara niatnya imam dengan niatnya makmum? Hadisnya adalah hadis Nabi yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Artinya kalau imamnya niatnya sholat tarawih, berarti itu juga harus niat tarawih diikuti kan? Itu maksudnya. Harus kita ikuti. Ya, itu maksudnya. Ya, kalau imamnya niat sholat zuhur, kita juga niat sholat zuhur, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Iya. Cuma pernah Muaz bin Jabal pernah sholat bersama Nabi, sholat isya bersama Nabi. Ya, pernah sholat isya bersama Nabi. Lalu dia pulang ke kampungnya. Ya, nggak jauh dari situ kampungnya. Dia pimpin lagi sholat isya, dia jadi imam. Berarti dia seperti dua kali. Sholat isyanya dua kali. Tapi yang kedua itu dia niatnya sudah sunnah, bukan lagi wajib, karena wajibnya sudah selesai tadi bersama Nabi. Sedangkan orang-orang kampungnya itu niatnya adalah sholat isya yang wajib. Berarti niatnya makmumnya itu sholat wajib, sedangkan Muaz bin Jabal niatnya sunnah. Iya, berarti boleh berbeda pendapat. Boleh berbeda niat. Ya, mau niatnya sholat wajib, Muaz niatnya sholat sunnah, jadi beda niatnya. Ini menunjukkan bahwa seandainya tidak boleh maka Nabi larang, jangan kamu sholat. Nabi tahu dia akan menjadi imam di tempatnya itu. Ya, jelas Pak ya, itu perbedaan dalilnya.
Kemudian ucapan takbir, takbir ya. Allahu Akbar, apakah takbiratul ihram atau takbir intiqal ya, takbir perpindahan. Sebagian ini ada tiga mazhab, ada tiga pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya semua takbir itu hukumnya wajib. Ya, ucapan takbir Allahu Akbar itu bukan angkat tangan ya. Kalau angkat tangan ini hukumnya sunnah. Bertakbir dengan mengangkat tangan hukum sunnah itu ucapan Allahu Akbar. Ya, pendapat yang pertama mengatakan semua takbir itu wajib kita ucapkan Allahu Akbar, harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya semua takbir, setiap takbiratul ihram ataupun takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya itu tidak wajib, semuanya sunnah. Iya, termasuk takbiratul ihram. Seandainya tidak dibaca Allahu Akbar, tetap sah sholatnya karena tidak wajib. Iya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya ini pendapat yang lebih tengah-tengah ya. Ya, mengatakan bahwasanya yang wajib itu hanya takbiratul ihram saja. Allahu Akbar ketika kita mau mulai sholat ya. Allahu Akbar. Adapun takbir perpindahan dari berdiri ke ruku ya, kemudian dari ruku ke dari tidak ke sujud ke duduk di antara dua sujud, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah oleh sebagian pendapat para ulama. Ya, ini ada juga dalilnya. Ya, semuanya ada dalilnya jamaah sekalian. Saya tidak perlu menyebutkan dalilnya. Kemudian yang berikutnya ucapan takbir Allahu Akbar. Itu ulama disebutkan dalam kitab ini ada tiga pendapat. Ucapan takbir Allahu Akbar itu apakah wajib Allahu Akbar atau bisa dikatakan dengan yang sama dengan akbar? Apa itu katakan yang sama akbar? Allahu Akbar. Kan akbar itu kan bahasanya yang lebih besar kan, yang paling besar, Allah yang paling maha besar. Ada bahasa Arab yang lainnya akbar namanya, sama maknanya. Iya, Allahu Akbar. Baik, saya bacakan sini. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya jika tidak membaca Allahu Akbar, harus Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahu Akbar ya, atau dengan lapas-lapas yang semakna. Tidak boleh, harus Allahu Akbar. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya boleh ditambah alif lam. Ya, Allahu Akbar boleh, Allahu Al-Akbar boleh. Sebagian ulama mengatakan, ya tadi yang pertama mengatakan Allahu Akbar tidak boleh pakai alif lam. Allahu Akbar bukan Allahu Al-Akbar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh ditambah Allahu Al-Akbar, Allahul, pakai kalau kita langsung baca Allahul Akbar. Ya, beda kan? Yang tadi kan Allahu Akbar. Yang kedua Allahul Akbar, ada alif lamnya. Sebagai ulama mengatakan boleh. Pendapat yang ketiga ini boleh dengan yang semakna dengan akbar. Yang penting dia bahasa Arab. Apa yang sebenarnya yang akbar? A'zam. Allah itu artinya yang maha besar juga maha besar. Allahu Akbar. Boleh sebagai ulama ada. Ya, bahkan disebutkan lagi yang semakna dengan a'zam al-ajal. Allahu ajal. Bukan ajal ya. Ajal ditasdidkan. Ajal, kalau ajal itu ajal kematian. Tapi kalau ajal ditasdid artinya yang maha agung sama. Ajal, akbar, akbar itu sama. Sebagai ulama mengatakan boleh. Allahu ajal, Allahu akbar. Boleh. Ya, boleh. Ini ada ini. Ya, jadi sebabnya apa? Ya, sebab perbedaannya apakah lafaz itu Allahu Akbar itu sesuatu yang merupakan ibadah ya apakah dia
lafaznya itu ibadah atau maknanya saja ibadah. Artinya kalau ibadah berarti tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain, itu maksudnya kalau ibadah. Tapi kalau yang ibadah itu cuma maknanya, oh berarti ada makna yang sama. Nah, itu maksudnya. Ada makna yang sama, yang penting maknanya gitu ya. Jadi itu kayak yang penting maknanya meskipun lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Maka katakan boleh seperti Allah ajal, Allahul pakai alif lam, Allahu kan sama. Allahu Akbar dengan Allahul ada alifnya sama setelahnya, sama artinya. Sama artinya. Allahu Akbar dengan Allahul Akbar sama artinya. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan Allahul Akbar, tidak pernah. Tidak pernah Nabi menambah alif lam. Tidak pernah juga Nabi Allahu Akbar. Nabi selalu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma ulama ya mereka mengatakan bahwasanya perkataan Nabi itu Allahu Akbar itu bukan lafadznya yang bagian daripada ibadah. Ibadahnya itu maknanya. Artinya kalau ada yang semakna dengan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Cukup barangkali Pak. Masih banyak ini kalau disebutkan ini ya, karena waktu terbatas ya. Silakan bisa sesuai dengan apa yang kamu sampaikan atau di luar materi. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Jalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sholat zuhur terus biasa terkadang sudah terlambat sholat zuhur terus waktu zuhur itu biasanya itu posisi matahari berdiri kayak 90 derajat gitu biasa berdiri posisinya bisa nggak sholat waktu itu kalau misalnya kita terlambat sholat zuhur khususnya kan biasa kita lihat matahari posisi berdiri waktu itu pada waktu itu bisa tidak kita sholat karena ada teman-teman itu waktu zuhur itu tidak boleh kita sholat ketika matahari pas di atas kepala kita. Kalau kita berdiri pas tidak boleh, harus condong ke arah barat. Iya. Baratnya ini kiblat ya, kiblat kan ke barat. Iya, kalau sudah condong baru muncul bayangan di kita berdiri, baru ada bayangan sedikit, itu sudah boleh. Tapi kalau masih di kepala, bayangan kita masih injak, itu cara-caranya menentukan tanpa melalui jamnya. Begitu caranya. Iya, bayangan kita masih kita injak, ya belum ada condong sedikit ke arah timur, ya, dan belum condong ke arah barat matahari, maka tidak boleh, Pak. Tidak boleh itu sholat begitu. Tapi kan sekarang kan ada hijab, Pak. Ya sekarang kita tidak perlu lagi pakai harus keluar dulu kita di jalan. Ya sekarang kan sudah ada jam ini. Ini kan buatannya, artinya para ulama yang sudah mengukurkan itu. Lalu ada nama jam digital, ada namanya jam begitu, jadwal sholat sepanjang masa. Cukup itu saja, Pak. Tapi kalau kita mau buktikan, silakan buktikan dengan cara kita tadi. Tidak boleh kita sholat, ada hadisnya Nabi melarang kita sholat ketika matahari itu pas berada di atas kepala kita. Tidak boleh, harus condong dulu ke arah barat. Tanda-tandanya itu muncul itu bayangan kita Pak biar sedikit ke arah timur, begitu. Lihat. Dari Komunik apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan khusus ini Ustaz, misalnya kalau kita sholat mau sekali misalnya buang air atau sekali mau sekali misalnya buang air tidak bisa tahan, bisa kita salah sesuatu di rakaat kedua tidak bisa tahan kedua bisa juga bagaimana menyiasati ini Ustaz? Iya, misalnya kalau sudah begini kalau dari saya bagaimana menyambutnya itu sholatnya
Apakah kita ulangi kembali atau disambung saja kekurangannya? Ya, diulang Pak. Oh, diulang. Kalau bisa tidak ditahan itu kencing, misalnya atau sholat berjamaah. Misalnya tidak bisa tahan. Kita kan batalkan sholat kan, pergi kita kencing, ya berarti batal sholat kita semuanya batal. Harus kita ulang dari pertama. Dari berkat. Iya, Berarti tidak dapat pahala berjamaahnya. Ya, ya. Tidak dapat pahala berjamaah Ustaz. Bagaimana? Pahala berjamaahnya. Iya. Insya Allah. Dapat. Yang penting, ya niat kita kan, niat kita mau berjamaah, ya dapat insya Allah pahala berjamaah. Iya. Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Ya sebelum sholat ya kita kencing dulu, Pak, jangan. Karena memang Nabi memang melarang kita, Iya, iya. melarang dua itu, buang air kecil sama buang air besar itu dilarang, kita menahan, dilarang menahan itu. Iya. Artinya, iya, artinya jangan sampai kita masuk sholat dalam keadaan kita sudah menahan gitu. Jadi sebelum itu kita keluarkan dulu semua, mau buang kecil, kita kecil dulu meskipun agak terlambat sedikit ke masjid misalnya. Daripada kita masuk juga akhirnya kita tidak konsentrasi sholat menahan begini, apalagi kalau misalnya panjang bacaannya. Lebih baik kita terlambat 1 rakaat, tapi ketika kita masuk lega daripada kita dapat rakaat pertama tapi selama 2 rakaat atau 4 rakaat kita, iya, bagaimana kita pilih Pak? Lebih baik kita terlambat 1 rakaat 2 rakaat misalnya daripada kita dapat bersama imam full ya misalnya sholat isya 4 rakaat tapi kita tidak konsentrasi sholat Pak, karena kita menahan buang air besar atau buang kecil begitu. Kalau buang air membuang air begitu Ustaz, bisa kita tahan tanpa banyak sudah air akhir ini. Iya Pak, karena disebutkan dalam hadis itu Pak cuma 2 saja jalan kita menahan, yaitu buang air besar sama buang air kecil. Kalau itu masih bisa ditahan itu kalau buang angin. Apalagi itu rakaat terakhir kan saya. Rakaat terakhir ini Keluar kita dua. keluarkan. Terpaksa kita harus ulang lagi baru kita mulai Kalau lagi. kalau dia keluar kok di berbau tidak salah kamu. Iya, karena di hadis itu Pak cuma 2 sih, air kecil, buang air kecil sampai air besar, untuk tidak masuk, bisa ditahan. Iya, iya, iya. Yang kedua lagi Ustaz, dilihat dari pemahaman para ulama, semuanya benar, ini berbeda-beda. Coba. Berbeda-beda, misalnya tadi itu ada yang mengatakan bisa semua tempat, ada 7 tempat yang bisa. Dan banyak sekali hal-hal yang begitu yang kita dengar dari para penceramah. Semuanya mengatakan bahwa as-sunnah tapi saya berbeda-beda pendapatnya. Kita ini orang awam biasa yang mana? Bagaimana menyiasati ini, Ustaz? Yang ketiga ini, Ustaz, Nabi mengatakan bahwa ikutilah sunnah dan perkataan sahabatku. Ini juga kadang kita dapati bahwa macam pendapatnya itu luas masalah ada acara kematian. Memang katanya waktu Nabi tidak pernah laksanakan, Khulafaur Rasyidin tidak pernah laksanakan, tapi ada sahabat Nabi pernah laksanakan. Jadi namanya juga sahabat Nabi dan Nabi katakan ini ikutilah sunnahku dan sunnah sahabatku. Jadi karena kita diamnya ini, kalau kita ikuti wabah atau salah kita. Tapi kalau kita lagi ikuti cara Abdul Somad misalnya atau dari NU atau dari pemerintah benar, terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama tadi itu yang mana kita mesti Bagaimana menyiasati Ustaz pendapat Iya. ulama? Iya. Iya. Iya, selama ulama yang ulama yang kredibel ya, karena ada juga ulama-ulama yang tidak kredibel ya, artinya yang mumpuni masalah keilmuannya ya, seperti yang kami sebutkan ini ulama-ulama
tempo dulu, ya artinya ulama-ulama terdahulu itu kan tidak lagi diragukan kan, seperti Imam Syafi'i, ya. Dan kalau saat yang kami sebutkan ini kan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Imam Malik, Abu Hanifah semua, ya begitu. Iya, jadi perbedaan pendapat mereka itu muktabar Pak. Arti muktabar bisa kita ambil salah satunya. Iya, salah satunya. Ya, sekarang tinggal kita melihat Bapak mengatakan ini pendapat ulama mana yang dimaksud, itu maksudnya. Yang kita ingin klarifikasi pendapat ulama yang mana dulu. Iya, karena ada juga orang yang mengaku ulama padahal bukan ulama. Gitu, iya. Ada orang yang mengaku ulama padahal sebenarnya dia bukan ulama. Iya. Jadi yang saya maksud sini ulama yang betul-betul seperti ulama-ulama yang diakui keulamaannya begitu untuk seluruh dunia misalnya. Tapi ada juga ulama-ulama yang kontemporer yang kami bahas ini Pak, buku saya ini adalah ulama-ulama yang terdahulu yang kami angkat ini Pak. Pendapatnya ulama-ulama terdahulu yang sekaliber, yang selevel dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, selevel semua ini Pak. Ya, bukan cuma 4 ini Pak, ada lagi imam-imam yang lainnya. Cuma ini yang terkenal kan, 4 mazhab yang terkenal Pak. Ini yang saya bahas dari situ. Dan lepas daripada itu, ya. Nah, kalau itu tidak perlu kita ragukan tentang keulamaan mereka. Artinya kita bisa ikuti salah satu dari mereka. Iya. Iya. Kecuali kalau kita bisa memperbandingkan dalil-dalil, maka kita mencari dalil yang paling kuat. Ya, kalau kita tidak mampu, ya kita pilih saja salah satunya, karena kita tidak bisa memperbandingkan dalil namanya. Tapi kalau kita mampu memperbandingkan dalil, maka tentu kita lebih memilih dalil yang lebih kuat. Ya, makanya kita tidak boleh namanya fanatik terhadap satu mazhab. Contoh misalnya, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, ya ini kan hidup di zaman kita Pak, tapi beliau sudah meninggal dunia. Syekh bin Baz itu ulama-ulama Arab Saudi semua, ya ulama besar semua Pak. Syekh bin Baz, dia itu bermazhab Hambali, bermazhab Imam Ahmad. Tetapi mereka kedua ulama ini cuma contoh saja ya. Keduanya ini mereka tidak fanatik terhadap mazhabnya. Kenapa? Karena saya baca buku-bukunya dan juga pendapat-pendapat beliau berdua bahwasanya manakala ada dalil yang lebih kuat daripada mazhab yang dipegang oleh mazhab Hambali itu, atau yang kuat di mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dia tinggalkan mazhabnya. Dia tinggalkan mazhab Hambali, dia ada ambil pendapatnya mazhab Imam Ahmad itu. Dia beralih ke mazhab yang lain. Kenapa? Karena dia mampu memperbandingkan dalil. Dia juga hafal dalil. Jadi dia keluar Pak. Ya. Jadi Bapak boleh mengikuti pendapatnya Syekh bin Baz contoh. Ya, yang penting saya tidak mau ribut-ribut. Yang penting apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz saya ikuti. Silakan, boleh Pak. Ada di YouTube banyak ceramah-ceramah dia. Berarti kita ikuti beliau, ulama yang kontemporer kan? Karena sejaman dengan kita Pak. Iya. Syekh bin Baz itu tidak salah dia meninggal tahun 2002 kalau tidak salah. 2002, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ketika saya masih kuliah, dia masih hidup. Syekh bin Baz dia ulama Arab Saudi, terkenal sekali Pak. Seluruh dunia kenal semua, karena buku-bukunya tersebar di mana-mana. Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin. Ya. Jadi Bapak silakan saja kalau mau ikuti beliau. Karena apa? Beliau juga mengambil dari ulama terdahulu, bahkan dia sudah sari-sari. Ya, ini pendapat yang kuat, ini diambil. Ya, makanya ada pendapatnya Imam Syafi'i dia tinggalkan. Ya, Imam Ahmad ditinggalkan, diambil pendapatnya Abu Hanifah. Karena dia menganggap itu lebih kuat, atau sebaliknya. Ya, ada pendapatnya Imam Syafi'i lebih kuat daripada Imam Ahmad. Jadi
Jadi begitu Pak. Ya, jadi lihat dulu ulama siapa yang dimaksud itu, yang kita maksud itu. Ya, kalau ulama seperti Syekh Utsaimin, oke ikuti. Ya, kalau ulama seperti Syekh bin Baz, boleh ikuti karena dalam itu diragukan tentang keilmuannya. Begitu Pak ya, jelas Pak. Ini contoh saja Pak, bukan berarti ulama cuma 2 saja, banyak ulama Pak. Iya banyak ulama. Tinggal kita saja yang punya apa namanya ketenangan. Ini ulama betul kalau tidak, jangan sampai dia pura-pura ulama bukan ulama. Ya, begitu. Jadi kita harus lihat, dikatakan ulama itu kan dia 2 Pak minimal. Pertama keilmuannya, yang kedua ketakwaannya. Ada juga ulama tapi tidak bertakwa, ulama dunia, namanya ulama mencari uang. Ya, begitu. Ya, itu yang pertama. Apa yang kedua Pak? Tentang Misalnya pendapatnya misalnya di hadis tidak ada, di Khulafaur Rasyidin tidak ada, tapi di sahabat ada yang melaksanakan. Misalnya bila pernah saya dengar ada ustaz bilang sahabat ini kan membenarkan. Jadi misalnya masalah bid'ah misalnya, bila waktu Nabi memang tidak dilaksanakan, Khulafaur Rasyidin tidak laksanakan, tapi apa itu? baca maulid. Ya. Macam maulid. Karena saya dengar ada sahabat Nabi yang ke Mesir waktu dinasti Fatimiyah melaksanakan maulid. Yang saya tahu Pak, hasil bacaan saya itu maulid nanti di abad ke-4 Hijriah, sahabat sudah meninggal. Sahabat sudah meninggal, Pak. Saudara itu dari dinasti Fatimiyah di Mesir kan? Iya. Itu sebenarnya yang bangun itu adalah orang-orang Syiah di situ. Iya, dia sebagai itu orang-orang Syiah di situ. Sahabat sudah tidak ada Pak. Iya, karena itu abad keempat berarti 400 tahun. Tidak ada sahabat umurnya 400 tahun. Sahabat yang paling lama umurnya seperti Anas bin Malik itu 120 tahun umurnya. Itu sahabat Pak yang paling lama. 120 tahun. Tidak ada sahabat. Sedangkan dinasti Fatimiyah munculnya itu Maulid Pak di abad keempat Hijriah. Berarti 400 tahun baru muncul Maulid. Sahabat sudah meninggal sekitar 200 tahun sekitar 280 tahun yang lalu, karena sahabat maksimum umurnya cuma 120 tahun yang paling lama seperti Anas bin Malik. Iya, tidak benar kalau ada mengatakan sahabat masih hidup di tahun 400. Iya. Tidak ada sahabat yang umur 400. Tidak ada sahabat yang umur 400. Maksimal sahabat Nabi umurnya 120. Iya. Begitu Pak. Jadi sekali lagi yang kami ketahui tidak ada sahabat yang melaksanakan maulid, tidak ada. Tidak usah jauh-jauh. Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan bukan sahabat loh Pak. Dia tabi'in. Jadi tabi'in itu dari 4 mazhab itu cuma satu yang tabi'in, yaitu Abu Hanifah. Itu tabi'in Pak. Itu tabi'in berarti Pak generasi yang kedua setelah sahabat. Jadi generasi pertama adalah sahabat, yang kedua adalah tabi'in. Abu Hanifah itu masuk dalam golongan tabi'in, tidak pernah melaksanakan maulid, tidak pernah memberitakan maulid. Iya, di zaman beliau. Memang tidak maulid di zaman beliau. Nanti abad keempat nih Pak, itu pun nanti di zamannya di dinasti Fatimiyah yang mengadakan dari orang-orang Syiah di situ ya awalnya. Akhirnya diikuti oleh orang-orang Sunnah ikut-ikutan. Iya. Kemudian adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini dia masuk dalam golongan yang ketiga, namanya tabi'ut tabi'in. Iya. Dan mereka juga tidak pernah melaksanakan maulid, tidak pernah juga menyuruh mengikuti melaksanakan maulid. Setelah meninggal mereka semua ini Pak, muncullah dinasti yang itu tadi yang di abad keempat di Mesir Pak, itulah. Jadi tidak benar kalau ada sahabat yang melaksanakan maulid, tidak pernah. Demikian. Ya. Allah cukup Pak ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang maulid ya Ustaz. Ya. Tentang maulid ya Ustaz. Saya tidak melaksanakan maulid Ustaz. Tidak ada yang lain kan? Saya tidak melaksanakan maulid. Tapi kadang ada orang bawa tambah Ustaz. Perutnya, kadang-kadang bawa saya ember,
Ustaz di rumah, terus ada telurnya, ada kandung minyaknya, terus bagaimana hukumnya Ustaz makan ini? Bisa dimakan itu. Bagi-bagi. Ya boleh. Begitu sih. Iya. Kata ulama dari segi zatnya itu halal ya. Zatnya itu halal makanannya. Yang terlarang itu acaranya. Acaranya itu yang terlarang. Iya. Tapi kalau makanannya itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kita mau semacam apa itu sikap kehati-hatian ya. Saya tolak. Ya. Saya tolak pemberian. Iya, kita tolak saja seandainya tidak terjadi apa namanya. Tapi Ustaz itu dia. Enggak, maksudnya kalau kita misalnya tolak dan tidak terjadi apa namanya mudarat yang lebih besar misalnya ya. Saya tolaknya sampai daun dia ke Ustaz. Nah, Keluarga begitu datang bawa, ada ini tuh. Saya lihat nih. Saya tolak Ustaz, nanti tidak enak aja sama saya. Pas saya terima Ustaz. itu bisa katakan lihat dulu masalah dan mudaratnya yang mana yang besar. Kalau mudaratnya besar ditolak, mudaratnya lebih besar, maka jangan ditolak, diambil saja. Ya terserah kita mau apa, tapi jangan dibuang itu makanannya. Jangan dibuang karena makanannya zat itu halal. Ya meskipun kita tidak menyetujui pelaksanaan itu kan. Tapi seandainya kita tolak, tidak memberikan mudarat, ya tolak saja, maaf. Kami tidak melaksanakan itu dan juga tidak makan itu. Tapi hukum asalnya makanan itu halal ya. Ya demikian. Bisa. Iya, sana. Kalau ini ya. Masalah sholat di depan kuburan. Ada batas-batas termain kalau yang masjid tapi ada kuburan di depan. Artinya di luar cuma di depan ada kuburan. Apakah bisa? Iya, sebenarnya di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan jika sudah ada tembok, di situ sudah aman, meskipun ada kuburan di itu sudah tembok. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak cukup tembok masjid, harus ada tembok lagi yang kedua. Iya, tembok masjid kan? Tembok masjid, ini seperti itu maksudnya. Ada tembok baru kuburan di sini. Iya, atau pagar kan, atau minimal jalanan orang di situ. Jalanan orang ya, lalu ada jalanan umum ya, meskipun ada tembok tapi jalan umum yang memisahkan antara dinding masjid dengan itu. Iya. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Tetapi kalau mau yang lebih hati-hati, kalau mau lebih hati-hati, ya itu saja. Kalau tidak ada tembok yang kedua, ya jangan sholat di situ kalau lebih hati-hati. Tapi kita jangan juga menyalahkan orang karena ada ulama mengatakan, itu yang dilarang kalau terbuka sama sekali dalam tembok masjid yang memisahkan, itu yang terlarang. Kalau sekarang ini, tembok saya ada kuburan tidak ada tembok yang memisahkan ini. Nah itu ulama sepakat. Yang berbeda itu kalau ada dinding masjid itu kemudian tidak ada tembok yang kedua, itu yang diperdebatkan di para ulama. Ya demikian. Lupa rakaat sholat gimana itu? Ya. Tidak lupa rakaat sholat. Nah kalau ditambah sholat, sah sholat. Kita misalnya sholat maghrib, ya, kemudian ya zuhur misalnya, tiba-tiba ada rakaat kedua, mestinya tasawuf awal bangkit rakaat ketiga, kita salam, assalamualaikum. Berarti ketinggalan 2 rakaat lagi kan, kurang 2 rakaat lagi kan? Iya. Karena kita langsung salam, padahal kita mestinya bangkit ke rakaat yang ketiga setelah tasawuf awal, berarti kurang 2 rakaat. Ya, setelah salam kita ini sholat zuhur sekali ini ya, 4 rakaat, akhirnya segera kita bangkit lagi, laksanakan 2 rakaat karena zuhur kan. Setelah itu sebelum salam sujud sahwi itu 2 kali. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwinya sama dengan bacaan ketika sujud. Subhanallahil a'la, baca minimal 1 kali. 3 kali subhanallahil a'la, subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu 2 kali di sujud, duduk lagi berdiri, duduk, sujud lagi 2 kali.
ya itu sudah saya dua kali setelah itu salah. Ya. Iya, Pak Freni sudah masuk. Cukup ya. Ya. Baiklah, karena waktu sudah masuk, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.